Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ahmad Saputra. NIM 243170771109. Oke, di sini saya akan sebentar ya. Hmm, oh ini, ya. Oke. Hai, kata saya sini. Oke, oke. Sini, sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang eh server data yang akan yang terhubung sama jaringan yang ada di kampus satu dan kampus 2. Kayak di sini ada ada Telkom yang terhubung ke Singapore Internet Exchange dan Internet Exchange ada di terhubung ke Hong Kong Internet, Tokyo, Las Vegas dan California. Oke, di sini kan ada Telkom dan masuk ke sini Telkom USB. Nah, di Telkom USB masuk jadi X. Jadi X itu kayak server datanya yang masuk ke sana. Jadi kita kalau misalnya menggunakan atau menggunakan aplikasinya sini seperti server Garena, game-game kayak Free Fire, semacamnya, dan Zoom dan seterusnya. Ada Amazon, ada Baba. Di sini juga ada Facebook. Kalau Facebook sini dia langsung ke Singapore Exchange, dia masuk ke Telkom. Masuk sih Telkom. Tapi oh dia masuk dua, dua yang nggak masuk itu PUBG Internet Exchange sini seperti Tokopedia, Gojek, Grab, Google dan Bukalapak. Sebenarnya sini dari fungsi dari PUBG, CDX, dan Facebook ini kayak kita membuka atau menggunakan aplikasi Zoom, Google, dan Grab, Gojek gitu. Sekarang kita menggunakan nggak Gojek, seperti ya kayak server luar, tapi kita tetap tetap masih VPN-nya kayak jaringan itu masih di Indonesia. Sekarang kita itu kalau kalau mau pakai akses luar kita harus pakai VPN dan lumayan harganya. Sekarang ini ya seperti itu. Jadi kita kita kayak menggunakan Instagram, kita seakan-akan kayak akses ya di sini Singapore Instant Exchange. Tapi kalau di Facebook dia udah masuk ke Telkom SP dan Telkom SP masuk ke S1 dan masuk ke 2. Kayak masuk ke NTX sama aja sih seperti itu. Ini kayak ya server Telkom dan masuk ke sini Telkom. Dan Telkom akan didistribusikan ke routernya B Kampus 1 Veteran dan B Kampus 2 Dieng. Dan di kampus 2 sini ya, di core router mendistribusikan ke router yang ada di yang gedung-gedung fakultas yang ada di UB Kampus 1 Veteran dan sini router juga akan distribusikan router ke UB Kampus 2 Dieng. Ya, yang di sini ada FKH, VKS, VKS dan vokasi. Ya, seperti itu. Oke, saya akan sebentar. Matiin dulu. Sini saya akan bentar, bentar, bentar. Belum lagi. Sebentar. Ya, ini kayak model tampilan. Aduh, oh, ya, mana nih? Oke, bukan share screen. Ini PPT-nya PowerPoint. Saya mereka apa aja ini? Sini saya kayak eh berasumsi ya. Network IP networknya menggunakan 23 prefix 23 dengan total 1022 host. Oke. Dari jaringan ini dibuat dua subnet, yaitu yang B kamu satu itu max host, max hostnya ada 510 dan di B kampus 2 ada 510.
Oke, sini ada IP ke yang UB kampus satu itu 192.168 nol gitu, nol. Ya, karena network itu belakangnya nol. Ini. Dan di sini range IP hostnya dari 1 sampai 254. Ini bisa sampai Mas 10 sih. Kan Mas hostnya Mas 10. 9 sih terus. Oke, kampus 2 di sini ada Navoka 192.168 2 nol. Dan masuk ke diskusi. Kan jaringannya ke router gedung-gedung dia ada Opasi, Vikas, KH, dan user kampus di yang dua. Di sini ya sama seperti sebelumnya saya yang akses ya di kampus satu veteran. Kayak sini kita ngantar kampus, paket dari kampus itu yang ingin mengakses server di kampus 2 kan dikirim ke gateway yaitu router lokal. Router kampus satu punya table root. Ketujuannya 192.168.0.0 dengan tarif 23 tetapkan di LAN kampus satu. Dan jika tujuan 192.168.2.0 prefix 23 kirim lewat link ke router kampus 2. Router kampus 2 menerima paket dan meneruskan ke jaringan lokal kampus, yaitu gedung-gedung yang ada di Dieng, Steve, si Pacificus, dan KH. Dan PPT VPN itu menghubungkan kayak core router kampus dia VPN server PTP ke apa ya? Oh ini, sekarang kan pengguna tuh masuk ke ya siaket, tapi di luar mereka mendapat IP dari kampus bisa sehingga bisa mengakses layanan internal seperti account, server admin, atau server keuangan yang tadinya hanya itu, seperti itu setelah terhubung. Jadi di core awal ini di core router atau firewall kampus disediakan VPN server security, yaitu ada untuk mahasiswa atau dosen. Ya, mengaktifkan koneksi BBTP di laptop HP dengan alamat VPN kampus, senang dan password. Oke, selanjutnya sini ada firewall dasar. Itu firewall dasar buat menjaga jaringannya. Hanya jadi diberi kayak akses saja beberapa seperti yang sensitif hanya port penting dari luar yang dibuka. Salah dari PS43 untuk web siakat yang perlu diakses publik. Port lain seperti ini contoh aja ya. Job dari internet yang agar tidak mudah diserang. Intinya itu akses server sensitif dari IP internal kampus atau pengguna yang sudah terkoneksi lewat VPN, PPTP. Destinasi ini ngepin dari internet ke server-server penting bisa di drop David CMP supaya server tidak mudah di-scan dan tidak mudah diserang dengan phishing. Saja itu bisa dibuat wishlist hanya IP tertentu yang bisa akses port panggilan tertentu. Oke, selanjutnya saya ada bandwidth limiter. Kayak, uh, berapa sih yang ada di tengah, kasih limitnya berapa totalnya. Ke sini saya mau solusikan 1 Gbps, yaitu yang pertama di layanan inti, disiapkan server admin dan keuangan. Karena ini apa ya, lebih, nah ini ke akademik itu harus selalu lancar. Jadi kalau misalnya pengguna atau mahasiswa, dosen absen atau ini kalau setiap hari sih absen, jadi akan membutuhkan alokasi bandwidth yang cukup besar daripada yang lain. Selanjutnya ini ada fakultas-fakultas yang ada uh, di UB1 dan UB2. Bisa 250 Mbps dan 250 Mbps. Kuliah dan boxing umum. Dan vitamin umum cukup untuk akses dasar. Yes. Nggak, nggak harus banyak kali 100 dasar dengan overheat dan jaringan. Ya sepertinya kalau misalnya lagi ada apa namanya seperti semester pendek dan lain-lain itu inti ini pasti ditinggiin, tingkatin dan yang lain ini diturunin karena biar gak lemot lah kalau ke 9 menitnya seperti itu.
Ya, sudah sekian. Salah. Stop. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.